Malam Kamis itu, kedamaian seolah menjadi milikku seutuhnya. Di balik jendela, udara malam merayap tenang, hanya diselingi oleh nyanyian jangkrik yang merangkai melodi syahdu di kejauhan. Aku, Sri Lestari, seorang wanita yang telah menapaki usia 56 tahun dengan segala kedewasaannya, duduk termenung di tepi ranjang. Lampu kamar sengaja kubuat temaram, membiarkan cahaya kuning keemasan menciptakan suasana yang sangat intim, hangat, dan personal. Di depanku, cermin besar memantulkan bayanganku. Sosok seorang ibu yang rambutnya mulai dihiasi uban perak, dengan garis-garis senyum yang terpahat dalam di sudut mata. Namun, malam ini, bukan sosok ibu atau nyonya rumah yang ingin kulihat di sana. Aku mencari sosok perempuan yang telah lama kusembunyikan di balik tirai tanggung jawab. Sudah 2 tahun penuh aku memendam hasrat ini, sebuah kerinduan yang amat sangat akan sentuhan yang bukan sekadar rutinitas, melainkan sebuah pengakuan atas keberadaanku sebagai seorang wanita seutuhnya. Aku ingin merasa hidup, bukan sekadar menjadi pelayan atau pengurus rumah tangga yang setia. Suamiku adalah pria yang baik, sangat baik. Namun, seiring berjalannya waktu, gairah di antara kami telah lama meredup, tergantikan oleh kenyamanan persahabatan dan tanggung jawab bersama dalam membesarkan anak. Kami hidup seperti 2 buah sungai yang mengalir berdampingan dalam satu aliran, namun tak pernah lagi benar-benar bertemu di muara yang sama. Jiwaku memberontak dalam keheningan. Aku merindukan api, percikan, dan getaran yang mampu mengguncang seluruh indraku hingga ke dasar terdalam. Tangan kananku perlahan terangkat, menyentuh leherku yang masih terasa kencang dan halus. Malam ini, aku mengenakan gaun tidur satin berwarna merah anggur. Sebuah hadiah ulang tahun dari bertahun-tahun lalu yang baru malam ini kubuka segelnya. Bahannya yang licin terasa dingin saat pertama kali menyentuh kulit, namun seketika menghangatkan darahku. Aku membiarkan diriku tenggelam dalam keheningan yang menyesakkan, membiarkan setiap bisikan hasrat itu merayap naik dari perutku menuju kepalaku. Aku memejamkan mata, memvisualisasikan apa yang kuinginkan. Kebebasan, perhatian, dan pengakuan bahwa di usia senja ini, aku masih sangat diinginkan. Aku menghela napas panjang, berusaha mengendalikan gelombang emosi yang mulai meninggi. Ketika tiba-tiba lamunanku terpotong oleh sebuah suara. Bukan dari luar, melainkan dari dalam rumah. Suara pintu depan yang terbuka pelan, diikuti langkah kaki yang familiar namun sangat tidak terduga. Ini bukan suara suamiku, dia sedang berada di luar kota untuk urusan pekerjaan. Ini juga bukan suara anakku, Rian, karena ia pasti akan berteriak memanggilku dengan riang. Langkah kaki itu ringan, hati-hati, dan kini berhenti tepat di depan pintu kamarku yang hanya tertutup, tidak terkunci. Jantungku berdebar kencang, memompa darah dengan kecepatan yang tak wajar ke seluruh ujung sarafku. Siapa? Aku bangkit berdiri dengan refleks, menutupi dada dengan tangan. Rasa bersalah dan terkejut bercampur aduk menjadi satu. Sial, mengapa aku harus mengenakan gaun tidur yang begitu berani ini malam ini? Pintu terbuka pelan tanpa ketukan, memperlihatkan siluet seseorang yang tinggi, tegap, dan sangat akrab. Mataku menyipit di bawah cahaya redup, mencoba mengenali sosok itu. Kemudian, aku membeku. Itu Bayu. Bayu, sahabat dekat Rian, anakku. Pria muda yang sering mampir dan selalu memanggilku dengan begitu sopan. Tante Sri. Apa yang dilakukannya di sini pada jam selarut ini? Dan mengapa ia langsung masuk ke kamar tanpa permisi? Wajahku seketika terasa panas membara. Seolah-olah aku tertangkap basah sedang melakukan sesuatu yang sangat terlarang. Semua imajinasi dan hasrat yang kubiarkan menguasai diriku beberapa saat yang lalu kini terasa seperti kejahatan yang nyata dan telanjang. Aku menahan napas, menunggu dia menjelaskan kehadirannya yang tiba-tiba ini. Suasana damai malam Kamis telah musnah, digantikan oleh ketegangan yang menyesakkan dan rasa malu yang mendalam. Aku hanya bisa berharap dia akan segera pergi dan melupakan pemandangan ini. Aku terkesiap, mundur selangkah hingga punggungku menyentuh dinding yang dingin. Detik itu terasa seperti jam yang berjalan lambat. Mataku terpaku pada sosok Bayu yang kini berdiri di ambang pintu, menghalangi cahaya remang dari koridor. Dia mengenakan kaos oblong abu-abu yang sedikit lusuh dan celana jeans robek di lutut, penampilan khas anak muda yang baru saja menyelesaikan aktivitasnya. Wajahnya yang tampan terlihat sedikit terkejut,
Namun ekspresi itu cepat sekali berganti menjadi sesuatu yang lebih sulit kubaca. Ada sedikit kebingungan, namun ada juga semacam pengakuan yang berani. Dia melihatku bukan sebagai Tante Sri yang selalu rapi dan berwibawa, tetapi sebagai wanita dalam balutan satin merah anggur. Tante Sri. Suaranya terdengar serak, pelan, hampir berupa bisikan yang menggetarkan udara. Maaf, saya kira Rian sudah kembali. Saya hanya mau mengambil jaket yang tertinggal minggu lalu. Ia berusaha keras mencari alasan, namun matanya tidak bisa berbohong. Pandangannya menjelajahi diriku dari ujung rambut hingga ujung kaki. Lama dan tanpa malu-malu, seolah ia sedang meminum seluruh detail penampilanku. Di tengah kekagetan dan kepanikanku, aku justru merasakan desiran halus di perut. Desiran yang sama yang kurasakan saat aku memejamkan mata beberapa menit yang lalu. Suaraku bergetar hebat saat aku berusaha menutupi diriku, namun gaun satin itu justru menempel erat di tubuh, mengkhianati setiap lekuk yang ada. Rian tidak ada di rumah. Dia menginap di tempat teman. Seharusnya kamu telepon dulu, tegasku, mencoba mengembalikan kontrol dan wibawa seorang ibu. Aku berharap nada bicaraku yang dingin akan membuatnya sadar dan segera berbalik. Aku panik, bukan hanya karena ia melihatku dalam keadaan ini, tetapi karena kehadiran tak terduga pria muda ini telah memantik kembang api di dalam diriku. Hasrat yang terpendam itu kini menemukan objek yang nyata. Objek yang seharusnya sangat terlarang. Bayu tidak bergerak. Ia tidak pergi. Ia justru melangkah masuk dan menutup pintu di belakangnya dengan gerakan yang tenang namun penuh makna. Suara klik kunci pintu itu terdengar seperti genderang perang dalam keheningan malam. Kini hanya ada kami berdua, dikelilingi oleh udara kamar yang mulai terasa pengap dan panas. Ruangan ini yang seharusnya menjadi tempat perlindungan dan privasi kini terasa seperti arena yang mendebarkan. Saya minta maaf, Tante, ucapnya lagi. Namun kali ini tanpa ekspresi bersalah. Langkahnya pelan, mantap, mengurangi jarak di antara kami. Setiap langkahnya membuat jantungku berdetak semakin keras di balik satin tipis ini. Aku merasa seperti rusa yang terperangkap di bawah sinar sorot lampu. Tapi, Tante terlihat sangat berbeda malam ini. Kata, berbeda, itu diucapkan dengan jeda yang sengaja, memberinya makna yang ambigu dan sangat mendalam. Aku menelan ludah dengan susah payah. Jangan mendekat, Bayu. Ambil saja jaketmu dan segera pergi. Perintahku. Meskipun suaraku kini lebih terdengar seperti permohonan yang lemah, perintah itu tidak berdaya karena jauh di lubuk hati, ada bagian diriku yang berteriak agar ia terus mendekat. Aku melihat raut wajahnya. Ada campuran keingintahuan, keberanian, dan semacam hasrat yang familiar. Hasrat yang selama ini kurasakan sendiri di dalam kesunyian. Bayu akhirnya berhenti, hanya berjarak 1 lengan dariku. Dia lebih tinggi, lebih muda, dan energinya memancar begitu kuat. Kontras dengan kelelahan jiwaku yang telah lama meranggas. Ia tidak lagi mencari jaket. Matanya kini penuh dengan api yang membara, memancarkan intensitas yang tak pernah kulihat sebelumnya. Ia mengangkat tangan kanannya, tangannya besar dan hangat. Aku memejamkan mata, bersiap untuk dimarahi, ditegur, atau bahkan untuk skenario terburuk. Ia akan berbalik dan menceritakan ini kepada Rian. Namun, yang kurasakan adalah sentuhan yang tak terduga. Sebuah sentuhan lembut yang mengubah segalanya. Semua kepanikan dan rasa maluku seketika menghilang, tergantikan oleh getaran listrik yang mengalir dari tempat ia menyentuhku, menjalar ke seluruh tubuh. Sentuhan itu bukan sentuhan yang kasar, bukan pula sentuhan yang terburu-buru. Jari-jari Bayu yang hangat menyentuh pipiku dengan sangat lembut, seolah aku adalah porselen paling berharga dan rapuh. Kehangatan kulitnya menembus dinginnya rasa malu yang sempat membelengguku. Aku membuka mata. Jarak di antara kami kini terasa begitu dekat, membuat napas kami saling beradu. Aroma maskulin Bayu, perpaduan parfum segar, sedikit aroma tubuh pria, dan entah mengapa aroma tanah, sekonyong-konyong memabukkan indraku. Bisiknya lagi. Namanya kini terdengar asing di mulutnya, seolah-olah ia sendiri sedang bergumul dengan etika dan batasan. Wajah Tante. Ia tidak melanjutkan kalimatnya, namun pandangannya sudah mengatakan segalanya. Ia melihat keheranan dan kerentanan dalam diriku.
Aku tidak bisa bergerak. Seluruh tubuhku kaku namun jiwaku memberontak dengan keindahan yang tak terduga. Semua ketegangan yang menyesakkan kini bertransformasi menjadi antisipasi yang mendebarkan. Aku merasakan kembali sensasi yang telah lama hilang. Rasa diinginkan. Selama 2 tahun terakhir, setiap sentuhan yang kuterima bersifat fungsional. Suamiku memegang tanganku saat menyeberang jalan. Anakku memelukku sebelum tidur. Tidak ada lagi sentuhan yang mengandung gairah atau pengakuan terhadap sisi feminitasku. Namun, sentuhan Bayu pada pipiku ini, lembut seperti sayap kupu-kupu, membawa kembali semua itu. Ia memegang wajahku, dan saat itu juga ia memegang seluruh perhatian dan jiwaku. Bayu, ini salah. Ucapku, berusaha keras untuk terdengar meyakinkan. Tapi suaraku sendiri terdengar seperti gumaman yang tidak yakin. Seperti angin yang hanya meniup permukaan tanpa mampu menggoyahkan akar. Aku melihat ke bawah, menghindari matanya. Tetapi Bayu dengan lembut menyelipkan jari di bawah daguku dan mengangkat wajahku kembali untuk menatapnya. Tentu saja salah, katanya. Suaranya kini terdengar seperti beludru, penuh janji dan bahaya. Tapi Tante, sejak kapan kita bisa memilih apa yang kita rasakan? Pertanyaannya menghantamku telak. Sejak 2 tahun lalu, saat aku pertama kali menyadari betapa aku menikmati kehadirannya, betapa mataku selalu mencari sosoknya setiap kali ia datang ke rumah Rian. Bayu selalu bersikap sopan, namun ada energi yang terpancar darinya yang membuatku merasa berbeda, merasa hidup. Tangan kirinya perlahan terangkat, jari-jarinya menyentuh bahuku yang terbuka. Gaun satin itu terasa sangat tipis di bawah sentuhannya. Sentuhan itu tidak agresif, justru sangat menghormati, seolah-olah ia sedang meminta izin. Namun, izin itu tidak keluar dari mulut. Izin itu sudah diberikan oleh detak jantungku yang menggila. Sentuhan Bayu adalah katalisator yang membakar habis sisa-sisa rasionalitasku. Bayu kemudian melangkah lebih dekat hingga aku bisa merasakan kehangatan tubuhnya yang kuat. Ia menarikku pelan, bukan untuk memelukku secara kasar, tetapi untuk memperpendek jarak yang memisahkan kami. Aku membiarkannya. Aku membiarkan diriku tenggelam dalam pusaran emosi yang telah lama terperangkap. Ia tidak berbicara, hanya menatapku dengan mata yang penuh arti. Di sana, di matanya, aku melihat hasrat yang sama yang telah lama kusembunyikan di dalam diriku. Ia membelai rambutku yang dihiasi perak, menyisipkannya ke belakang telinga. Gerakan itu begitu intim, begitu manis. Tante tahu. Ia berbisik, mendekatkan bibirnya ke telingaku hingga membuatku merinding hebat. Tante adalah wanita paling cantik yang pernah kulihat. Dan malam ini, Tante terlihat seperti dewi dari hayalan dalam balutan warna anggur ini. Pujian yang begitu tulus, yang ditujukan langsung pada diriku sebagai seorang wanita, membuatku merasa seperti meledak. Semua emosi dan keinginan yang telah lama hilang kini kembali dengan kekuatan badai. Aku merasakan pipiku memerah. Aku merasa muda. Aku merasa diinginkan. Sentuhan Bayu telah mengguncang jiwaku, dan ironisnya, ia telah menyembuhkan kehausan yang telah kurasakan selama 2 tahun lamanya. Pujian Bayu bergaung di telinga, meresap ke dalam jiwaku. Kata-kata itu jauh lebih mematikan daripada sentuhan fisiknya. Selama ini, pujian yang kudengar hanyalah seputar, ibu yang baik, nyonya rumah yang luar biasa, atau, masakanmu enak sekali. Tak ada satupun yang menyanjung diriku sebagai seorang individu yang menarik secara feminin. Dan kini Bayu, pria yang lebih muda puluhan tahun, menatapku dengan kejujuran yang telanjang. Mengakui kecantikanku, aku merasakan kembali semangat masa mudaku. Energi yang dulu kupikir sudah terkubur di bawah tumpukan tanggung jawab. Detak jantungku yang sempat kacau kini mulai berirama. Sebuah irama yang mengingatkanku pada gairah masa remaja. Aku menyadari bahwa hasratku yang terpendam itu bukan hanya tentang sentuhan, tetapi tentang pengakuan bahwa aku masih memiliki magnet, daya tarik, dan keindahan yang tak lekang oleh waktu meski ada garis-garis penuaan. Bayu mundur selangkah, namun tangannya masih memegang lembut bahuku. Ia membiarkan aku mencerna semua emosi dan kata-kata yang baru saja ia ungkapkan. Aku balas menatapnya. Kegugupan telah hilang, berganti dengan rasa ingin tahu dan keberanian. Matanya yang gelap memancarkan semacam pemahaman, seolah-olah ia tahu persis apa yang kurasakan.
2 tahun. Kataku. Suaraku kini lebih stabil, lebih percaya diri. Aku tidak tahu mengapa aku mengatakan itu. Mungkin aku ingin ia mengerti kedalaman kerinduan yang kurasakan. 2 tahun aku merasa seperti patung indah yang diletakkan begitu saja di sudut ruangan. Bayu tersenyum. Senyum yang begitu tulus dan membuat hatiku hangat. Aku tahu, Tante. Sejak pertama kali aku melihat Tante, aku tahu ada sesuatu yang tersembunyi. Tante selalu terlihat begitu sempurna, tetapi di balik kesempurnaan itu ada mata yang penuh kerinduan. Aku selalu bertanya-tanya, apa yang Tante cari? Ia berbicara dengan nada yang serius, menunjukkan kedewasaan yang mengejutkan. Ia tidak hanya melihat tubuhku, ia melihat jiwaku. Kami kemudian duduk di tepi ranjang. Keheningan yang ada kini bukan lagi keheningan yang menyesakkan, tetapi keheningan yang nyaman, penuh dengan percakapan tak terucapkan. Aku merasa seperti bertemu dengan seorang teman lama, seseorang yang bisa kuceritakan segala rahasia tanpa takut dihakimi. Aku mulai bercerita tentang rutinitas hidupku yang monoton, tentang bagaimana aku mencintai keluargaku, tetapi juga bagaimana aku merindukan diriku sendiri. Bayu mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia tidak menyela, hanya mengangguk sekali-kali. Ketika aku selesai, ia meraih tanganku. Tangan kami saling menggenggam, sebuah koneksi yang terasa begitu alami padahal seharusnya tidak. Tante Sri, katanya, jempolnya mengusap punggung tanganku dengan ritmis. Rian adalah sahabatku dan aku menghormati dia. Tapi aku tidak bisa menahan perasaanku ketika aku melihat Tante. Tante terlalu indah untuk disembunyikan. Tante pantas merasa muda, bahagia, dan dicintai setiap hari. Kata-kata itu membuat mataku berkaca-kata. Perasaan yang telah lama hilang itu kini membanjiri diriku. Rasa dihargai, diakui, dan ya dicintai dalam konteks yang paling sederhana namun mendalam. Aku merasa Bayu bukan hanya sahabat anakku, tetapi seorang penjelajah yang berhasil menemukan harta karun yang sudah lama ku sembunyikan. Ia membangkitkan memoriku tentang bagaimana rasanya menjadi seorang wanita yang benar-benar hidup. Kami berbicara lebih jauh, bukan tentang hal yang terlarang, tetapi tentang impian, penyesalan, dan keinginan. Bayu menceritakan cita-citanya menjadi seorang arsitek, dan aku bercerita tentang impian masa mudaku menjadi seorang penari. Kami tertawa, tawa yang ringan dan tulus, menghilangkan sisa-sisa kecanggungan. Di tengah percakapan itu, aku menyadari bahwa Bayu tidak hanya memberiku pujian kosong. Ia memberiku kembali diriku sendiri. Aku melihat diriku di matanya dan aku menyukai apa yang kulihat. Seorang wanita yang masih memiliki gairah dan keindahan, yang menolak untuk menjadi sekadar bayangan. Namun, batasan antara tante dan wanita semakin kabur. Keintiman dalam percakapan dan sentuhan-sentuhan ringan telah membawa kami ke titik yang krusial. Duduk di samping Bayu, aku merasakan badai di dalam diri. Separuh diriku yang didominasi oleh akal sehat berteriak memperingatkan tentang bahaya, etika, dan konsekuensi. Aku adalah istri orang lain, aku adalah ibu dari sahabatnya, dan perbedaan usia kami adalah tembok yang tak terlihat namun kokoh. Namun separuh diriku yang lain, yang telah lama mati suri, menari kegirangan, merayakan kesempatan untuk hidup kembali. Sudah larut malam, Bayu, kataku. Suaraku kini lebih tegar, tetapi tidak mengandung perintah, melainkan semacam undangan halus. Aku mencoba menengok jam dinding. Sudah lewat pukul 12 malam. Waktu telah berjalan begitu cepat. Bayu mengangguk, namun tidak bergerak. Ia menatapku dalam-dalam. Pandangan itu menantang dan memohon secara bersamaan. Aku harus pergi, katanya. Namun ia justru memajukan tubuhnya sedikit. Tangannya yang besar kini menangkup pipiku lagi, kali ini lebih tegas, lebih berani. Inilah momennya, momen di mana aku harus memilih antara moral yang kupatuhi seumur hidupku, atau hasrat yang baru saja bangkit kembali. Aku menahan napas. Aku tahu jika aku membiarkannya lebih dari ini, tidak akan ada jalan kembali. Bayu. Aku mengucapkan namanya sebagai peringatan terakhir yang gagal. Ia tidak membiarkanku menyelesaikan kalimat, mendekat perlahan dengan mata yang tidak lepas dariku. Ia membaca setiap keraguan dan setiap keinginan di wajahku. Aku bisa merasakan napasnya yang hangat.
Jantungku berdebar tak karuan seolah ingin melompat keluar. Lalu, bibirnya menyentuh bibirku. Ciuman itu lembut namun membakar. Itu adalah sebuah pertanyaan dan sebuah jawaban dalam waktu yang bersamaan. Awalnya aku menegang, bergumul secara internal menentang tindakan ini. Tapi kemudian, semua protes itu mereda, digantikan oleh gelombang sensasi yang membanjiri. Kehangatan, gairah, dan pelepasan. 2 tahun penantian itu tumpah ruah dalam ciuman pertama ini. Aku membalas ciumannya tanpa berpikir, tanpa menyesal, hanya mengikuti insting primitif seorang wanita yang merasa dihidupkan kembali. Aku merasakan Bayu tersenyum di tengah ciuman, senyum puas, kemenangan yang lembut. Ia tahu ia telah melampaui batasan, dan aku tahu aku telah membiarkannya. Ciumannya menjadi lebih dalam, lebih menuntut. Tangan Bayu kini melingkari pinggangku, menarikku mendekat hingga tubuh kami menempel erat. Aku bisa merasakan kekuatan tubuh mudanya, kontras dengan kelembutan yang ia tunjukkan sebelumnya. Dalam dekapan itu, aku tidak merasa seperti Tante Sri yang tua, melainkan Sri yang baru, yang bebas dan bergairah. Kami melepaskan diri sejenak untuk menarik napas. Wajah kami berjarak hanya senti, matanya memancarkan gairah yang kuat. "Tante, aku ingin lebih," bisiknya. Kata, ingin, itu terdengar seperti sebuah pengakuan dosa yang indah. Pada titik ini, aku harus membuat keputusan. Aku harus menghentikannya, mengusirnya, dan melupakan segalanya. Tapi ketika aku melihat matanya, yang kulihat adalah janji kebahagiaan, janji kehidupan, janji untuk melepaskan diriku dari penjara kebosanan. Aku memilih hasrat. Aku memilih diriku sendiri. "Jangan panggil aku Tante," kataku dengan suara parau. "Panggil aku Sri." Bayu tersenyum lebar. Itu bukan lagi senyum kemenangan, tetapi senyum kebahagiaan yang murni. Ia menciumku lagi, kali ini dengan semangat yang lebih liar, merayakan persetujuan diam-diamku. Aku tahu batasan sudah terlampaui. Aku kini menari di atas jurang, dan aku merasa lebih hidup dari sebelumnya. Aku sudah memilih untuk membiarkan Bayu membawaku ke tempat yang tidak seharusnya kuijaki, dan aku menerima segala konsekuensinya. Setelah batasan terlampaui, suasana di kamar menjadi sangat berbeda. Udara dipenuhi aroma gairah dan ruangan itu terasa seperti gelembung rahasia yang terlepas dari dunia luar. Aku memanggilnya Bayu tanpa gelar, dan ia memanggilku Sri dengan nada penuh pemujaan. Perubahan panggilan itu menandai transformasi penuh dalam hubungan kami. Dari sahabat anak menjadi sesuatu yang terlarang namun luar biasa membebaskan. Kami menghabiskan waktu bukan hanya dengan sentuhan, tetapi dengan pengakuan dan eksplorasi. Bayu tidak terburu-buru. Ia memperlakukanku seolah aku adalah karya seni yang harus dinikmati perlahan. Ia memuji setiap bagian diriku, rambut beruban, garis penuaan di wajah, bahkan tanganku yang mulai keriput. Mengatakan bahwa semua itu adalah peta perjalananku yang berharga. Pujiannya menghapus semua rasa tidak percaya diri yang telah lama kusimpan. Namun, di tengah euforia, sebuah ketakutan menusuk. Ketakutan akan terbongkar. Hubungan ini tidak mungkin disembunyikan selamanya. Jika Rian atau suamiku tahu, dunia kami akan hancur. Bukan hanya reputasiku, tetapi hubungan keluarga yang telah kubangun bertahun-tahun akan runtuh. Saat kami beristirahat sejenak, aku menatap Bayu. Wajahnya terlihat damai, puas, dan sangat muda. Rasa bersalah mulai merayap naik, dingin dan tajam. "Bayu, kita tidak bisa terus begini," bisikku meremas tangannya. Gairah itu indah, tetapi kenyataan itu kejam. Bagaimana jika Rian tahu? Bagaimana jika suamiku kembali? Bayu tidak panik. Ia membalikkan tubuh, menatapku dengan mata tenang penuh janji. "Itu risiko yang kita ambil, Sri. Tapi lihat dirimu, kau bersinar, kau bahagia. Apakah semua risiko itu tidak sebanding dengan kebahagiaan yang kau rasakan sekarang?" Sejak malam itu, aku tidak pernah merasa sehidup ini. Jantungku berdetak bukan karena takut, tetapi karena gembira. Namun, Bayu tidak sepenuhnya mengerti konsekuensi yang kuhadapi sebagai seorang ibu dan istri. Aku bangkit berjalan ke jendela, melihat kota yang masih terlelap. Kami hanya memiliki waktu singkat ini. Ini bukan hanya tentang kebahagiaan.
Ini tentang kebenaran dan pengkhianatan, kataku. Bayu mendekat dari belakang, memelukku erat, dagunya bertumpu di bahuku. Aku tahu, Sri, tapi aku tidak bisa berpura-pura lagi. Aku menyukaimu, bukan hanya fisikmu, tetapi jiwamu yang kuat. Kata-katanya sekali lagi melumpuhkanku. Dia tidak hanya menginginkan hasrat, dia menginginkan perusahaanku. Kebenaran yang dia sampaikan berbenturan keras dengan perasaan bersalahku. Aku berada di tengah jurang, di satu sisi kehancuran, di sisi lain kesepian. Dan aku memilih menari di tengah jurang ini bersama Bayu untuk sementara waktu. Kita harus lebih hati-hati, bisikku, membuat keputusan. Bayu tersenyum mengencangkan pelukannya. Kami menghabiskan sisa malam itu dalam kesunyian yang penuh janji dan kesepakatan rahasia. Aku mengabaikan suara-suara kecil yang memperingatkanku, memilih untuk merasakan, untuk hidup, untuk dicintai oleh pria muda yang berani ini meskipun itu berarti aku harus hidup dalam benang-benang kebohongan. Keputusan itu membuat setiap hari terasa seperti pertunjukan sirkus yang menegangkan. Kami mahir menyembunyikan emosi. Bayu akan datang saat suamiku bekerja dan Rian kuliah, selalu dengan alasan masuk akal. Di mata orang lain, dia adalah sahabat anakku yang sopan. Namun di balik pintu tertutup, ia adalah kekasih rahasia yang menghidupkan jiwaku. Namun, kebohongan ini memiliki harga mahal. Aku mulai lelah secara emosional. Kegembiraan bersama Bayu diikuti gelombang rasa bersalah yang menusuk. Aku mulai menjauhi suamiku karena takut ia membaca kebohongan di mataku, juga menjauhi Rian. Ketegangan mencapai klimaks suatu sore saat Bayu datang tanpa pemberitahuan. Kami duduk di ruang tengah, pura-pura membahas renovasi kecil. Aku mencintaimu, Sri, katanya tiba-tiba, memegang tanganku di bawah meja. Kata-kata itu begitu berani, mengejutkanku. Bayu, jangan katakan itu, jawabku menarik tanganku, takut ada yang mendengar. Ini hanya saat-saat kebahagiaan, bukan cinta. Wajah Bayu muram. Ia ingin aku menjadi bagian dari masa depannya. Tapi aku sadar, aku adalah wanita 56 tahun yang terikat, sementara Bayu memiliki seluruh dunia di depannya. Masa depanmu tidak denganku, Bayu. Kau harus mencari wanita yang bisa kau pamerkan, kau nikahi, dan kau berikan anak. Bayu bangkit, matanya berkilat marah, menudingku hanya menjadikannya pelarian. Tepat saat itu, pintu depan terbuka. Rian masuk. Ia memandang kami, terkejut melihat jarak kami yang terlalu dekat dan suasana yang tegang. Ada apa? Emma? Bayu? Kalian kenapa? Tanya Rian penuh kebingungan. Aku membeku. Bayangan kehancuran kini di depan mata. Bayu tampak pucat, harus menghadapi konsekuensi perasaannya. Aku tahu aku harus menyelamatkan situasi meski harus mengorbankan perasaanku pada Bayu. Bayu segera tersadar dan memaksakan senyum palsu. Ia berbohong bahwa kami sedang berdebat keras soal desain interior dan pilihan warna navy versus krem. Aku segera menyambut kebohongan itu, berpura-pura tertawa ringan. Rian yang polos menerima penjelasan itu dengan lega. Ketegangan mereda. Bayu kemudian meminta izin pulang. Sebelum pergi, ia memberikan tatapan perpisahan yang penuh makna, sebuah pandangan yang mengatakan ini belum berakhir. Setelah ia pergi, aku kembali ke kamarku. Aku duduk di tepi ranjang, tidak menangis, melainkan merasa damai. Bayu telah memberiku hadiah terindah. Ia mengajariku untuk memilih diriku sendiri, menyadari potensi kecantikan dan gairahku. Aku menatap cermin lagi, kini tidak ada lagi rasa malu, yang ada hanyalah Sri Lestari yang lebih mengenal dirinya sendiri. Hubungan ini telah menjadi katalisator yang membangkitkan bidadari dalam diriku. Aku memutuskan bahwa hubungan fisik ini harus berakhir demi masa depan Bayu dan rasa hormat pada diriku. Namun, api yang ia nyalakan tidak akan kupadamkan. Aku akan menggunakan energi itu untuk memperbaiki hidupku, berbicara dengan suamiku tentang kedekatan emosional, dan mengejar hobi menariku lagi. Aku mengirim pesan singkat kepada Bayu. Terima kasih atas malam Kamis yang mengubah segalanya. Kau membuatku merasa hidup kembali. Tapi kita harus berhenti. Kau layak mendapatkan yang terbaik. Jadilah arsitek hebat yang kau impikan. Jaga dirimu, Sri. Aku mematikan ponsel.
Rasa sakitnya ada, namun tertutupi oleh kebebasan. Aku telah menemukan kedamaian dalam penerimaan diri. Aku adalah wanita yang bergairah, cantik, dan berharga. Fajar baru telah menyingsing, dan aku, sang bidadari yang baru bangkit, siap untuk menari di bawah sinarnya, sendirian namun penuh gairah.